Iran cukup bangga sebagai satu-satunya negara yang telah meluncurkan rudal dan pesawat tak berawak ke arah Israel. Namun tunggu dulu, ada yang mendahului Iran dalam melakukan hal tersebut dan menerangi langit Israel. Irak adalah contohnya, saat Saddam Hussein masih menjadi presiden Irak. Dalam kesempatan ini kita akan membahas siapa yang lebih agresif dan efektif dalam menyerang Israel, dan apa perbedaan antara serangan balasan Irak dan serangan balasan Iran. Pada peringatan 30 tahun serangan Saddam Hussein terhadap Israel, surat kabar Jerusalem Post mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa Israel hari ini, setelah 30 tahun dari serangan Irak terhadapnya, berhasil meluncurkan sistem pertahanan rudal Iron Dome. Iron Dome yang menjadi nomor 1 di dunia. Melalui Iron Dome-nya, Israel berhasil mengatasi mimpi buruk yang diciptakan oleh rezim Irak sebelumnya, yaitu rezim Saddam Hussein. Mimpi buruk ini adalah keyakinan bahwa Israel adalah tempat yang tidak aman, dan bahwa keamanan bagi Israel hanyalah ilusi. Mari kita kembali ke tanggal itu dalam ingatan kita. Pada tanggal 7 Januari 1991, di bawah kepemimpinan Saddam, Irak melakukan ancamannya. Pada saat itu, Presiden Irak yang sebelumnya telah mengancam sebagai respons terhadap Perang Teluk Kedua yang dikenal sebagai Operasi Badai Gurun. Saat itu, Amerika telah mengumpulkan sekutunya dari seluruh dunia, termasuk dari dunia Arab, dan memutuskan untuk memaksa Irak untuk menarik diri dari Kuwait dan melakukan blokade terhadap Irak secara keseluruhan, serta meredam kekuatan dan pengaruh Saddam Hussein saat itu. Irak pada saat itu memiliki tentara yang menakutkan. Tentara Irak ditakuti oleh negara-negara yang dekat maupun yang jauh. Dan dalam hal jumlah, Angkatan Perang Irak merupakan yang keempat terbesar di dunia. Namun tentara tersebut kelelahan dan merasa terisolasi, terutama karena sekutu utamanya Uni Soviet sedang mengalami kerusakan besar setelah kekalahan mereka dalam Perang Dingin. Pertempuran Badai Gurun melawan Irak dimulai pada tanggal 17 Januari 1991. Sebelumnya Saddam telah mengancam bahwa setiap serangan terhadap negaranya akan berarti balasan terhadap Israel. Dan benar saja, Saddam mengancam dengan serangan kimia terhadap orang-orang Israel yang sudah sangat menakutkan. Di mana warga Israel dibagikan masker gas yang mereka kenakan selama beberapa hari, membuat mereka terlihat seperti alien. Bahkan film-film telah menggambarkan periode itu seperti film horor yang dibintangi oleh Presiden Saddam Hussein. Benar saja, rudal Scud meluncur dari tanah Mesopotamia dan tiba di tengah-tengah kota Haifa dan Tel Aviv, melintasi langit Yordania saat itu. Yordania adalah negara yang hampir tidak bergabung dalam aliansi Amerika untuk menyerang Irak. Rudal-rudal itu melewati langit Yordania tanpa hambatan hingga mencapai targetnya. Seharusnya ada 42 rudal yang diluncurkan, tetapi yang mengenai Israel hanya 39. Sebagian besar dari mereka mendarat di dalam Israel dan menyebabkan kehancuran besar, mengakibatkan puluhan kematian dan kerusakan bangunan-bangunan perumahan dan pemerintahan. Serangan Irak berlanjut selama beberapa hari, mulai dari 17 Januari hingga 23 Februari 1991. 5 malam mencekam yang tidak pernah dialami Israel sejak perang tahun 2009. Beberapa bahkan menyatakan bahwa apa yang dilakukan Saddam jauh lebih mengerikan daripada teror yang terjadi selama Perang Oktober. Perang Oktober terjadi di luar batas negara Israel, terutama di sepanjang kedua sisi terusan Suez dengan intensitas yang lebih besar, serta di provinsi Quneitra di Suriah dengan intensitas yang lebih rendah. Sementara itu, serangan Saddam terjadi di jantung Israel. Pada saat itu, ini merupakan kali pertama sebuah negara non-kekuatan Barat menargetkan Israel setelah serangan tersebut. Setelah serangan ini,
banyak orang Arab di Yordania dan negara-negara lain merayakan dan memberikan dukungan kepada rudal-rudal tersebut. Sementara Israel berusaha untuk mencegah terulangnya serangan semacam itu. Inilah saatnya ketika mereka mulai mengembangkan Iron Dome, yang menjadi sumber kebanggaan mereka selama bertahun-tahun. Meskipun rezim Saddam jatuh sekitar 12 tahun setelah peristiwa itu, apa yang dia lakukan dalam malam-malam itu tetap diingat oleh orang-orang Israel. Tidak ada negara lain yang pernah melakukan sesuatu seperti itu sebelumnya. Hingga tahun 2024, lebih dari 33 tahun kemudian, ketika Iran memutuskan untuk mengikuti jejak Saddam Hussein. Pada 1 April 2024, Israel melancarkan serangan udara terhadap konsulat Iran di Damaskus. Pada siang hari, menewaskan 13 pejabat senior Garda Revolusi Iran yang terkait dengannya. Serangan ini merupakan pukulan yang menyakitkan meskipun bukan satu-satunya insiden pelanggaran kedaulatan negara terhadap Iran. Setelah serangan ini, Iran menyatakan bahwa balasannya akan bersifat langsung kali ini, tanpa adanya ruang untuk kompromi. Selama hampir 2 minggu, seluruh dunia menantikan balasan dari Iran. Kemudian, pada malam, tanggal 14 April 2024, Iran memutuskan untuk mengirim ratusan rudal dan pesawat tanpa awak ke Israel langsung dari wilayahnya sendiri, bukan melalui proksi di wilayah tersebut. Mereka menyatakan bahwa ini akan memakan waktu beberapa jam bagi semua rudal dan pesawat tanpa awak untuk mencapai Israel. Menurut pengawasan Amerika dan Inggris, Israel menyatakan bahwa Iran meluncurkan sekitar 300 pesawat tanpa awak dan rudal ke arahnya. Serangan tersebut meliputi 185 pesawat tanpa awak, 100 rudal darat ke darat, serta 36 rudal jelajah dari Teheran. Iran mengklaim bahwa sebagian besar rudal dan pesawat tanpa awak mereka mencapai target mereka di Israel. Sementara Israel menyatakan bahwa 99% dari serangan Iran berhasil ditangkal tanpa menyebabkan kerusakan yang berarti. Hanya 1% dari serangan tersebut, yaitu 3 rudal yang mendarat di padang gurun atau di sekitar pangkalan militer Israel yang kosong tanpa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Meskipun Tel Aviv merasa khawatir dan bersiap untuk serangan Iran, mereka tidak mengambil tindakan yang signifikan selain mengosongkan beberapa markas dan basis militer. Bahkan Israel menyatakan bahwa mereka akan merespons serangan Iran, meskipun Iran mengumumkan bahwa balas dendam mereka telah selesai dan bahwa mereka telah membalas dendam sepenuhnya. Dengan demikian, kisah serangan Iran berakhir di sini. Manakah yang lebih dahsyat, serangan Saddam atau Khamenei? Mengingat bahwa satu-satunya rezim resmi yang berani melawan Israel dan meluncurkan rudalnya adalah rezim Irak yang terdahulu dan rezim Iran saat ini. Membandingkan keduanya adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan, dan publik berhak untuk menilai hal ini. Dari sudut pandang penilaian ini, serangan Irak di bawah kepemimpinan Saddam menyebabkan kerusakan yang lebih besar dan berdampak lebih besar daripada serangan Iran. Selain itu, tindakan Israel terhadap Irak saat itu tidak sama dengan tindakannya terhadap Iran sekarang. Ini berarti bahwa Irak dengan cara yang dia lakukan dengan menggunakan pena dan kertas lebih kuat dan lebih berdampak dalam hal serangan. Juga harganya yang harus dibayar juga perlu diperhatikan. Setelah serangan Irak, Israel masih membenci Saddam hingga akhirnya dia ditumbangkan oleh Amerika pada tahun 2003. Sementara itu, Iran telah mendapat perhatian dari Amerika agar Israel tidak melakukan serangan balasan terhadap mereka. Menurut laporan, Biden bahkan melakukan panggilan dengan Netanyahu untuk membujuknya agar menahan diri dari merespon Teheran. Bahkan jika ada respon, Washington meminta agar itu dilakukan dengan bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa Saddam merupakan ancaman yang lebih nyata bagi negara Israel sehingga harus ditumbangkan. Sementara Iran diperlakukan dengan lebih hati-hati, dan keputusan untuk menilai kedua serangan tersebut sepenuhnya ada di tangan Anda, para penonton yang terhormat. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.